Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar besaran dan pengukuran ya. Jadi kita masuk bab baru ya, besaran dan pengukuran. Silakan kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya. Kemudian kalau misal bingung bisa ditanyakan. Kita lihat video berikut ini. Cek aja. Hari ini kita akan belajar materi tentang besaran fisika dan satuannya. Jadi sebenarnya kita akan belajar bab tentang besaran dan pengukuran ya. Tapi untuk hari ini kita belajar besaran dan satuan terlebih dahulu. Nah, untuk KD-nya, kompetensi dasar dari bab ini itu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Sedangkan untuk KD keterampilan menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Nah, kemarin kan di bab sebelumnya kita belajar penyelidikan ilmiah ya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 8. Nanti kita akan mulai satu persatu ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan, lambangnya, satuannya, dan dimensinya dengan benar. Untuk yang lainnya seperti alat ukur, mengidentifikasi ketelitian, terus pengukuran ya, notasi ilmiah, hasil perkalian angka penting, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Cara mendeskripsikan objek. Nah, kalian apa sih yang kalian lihat ini? Ya, gajah ya. Coba deskripsikan gajah ini ya. Kalian bisa lihat dari bentuknya ya, gajahnya ya seperti apa, atau dari ukurannya ya. Coba silakan kalian deskripsikan dulu masing-masing ya. Kalau sudah, kita akan coba. Misalnya ada deskripsi kualitatif. Nah, deskripsi kualitatif itu yang seperti apa sih? Nah, misal si gajah ini emosinya labil ya. Jadi kan kadang gajah itu suka marah-marah ya. Terus atau dia baik. Nah, kita kan nggak tahu ya kalau hewan seperti itu. Jadi emosinya labil. Kulitnya kasar ya. Jadi kalau kita sentuh kulitnya, gajah kulitnya kasar. Kemudian kalau dilihat warnanya coklat. Nah, terus apalagi? Gadingnya panjang ya. Kalian bisa lihat di gambar itu ya, gadingnya panjang sambil membayangkan gajah yang pernah kalian lihat. Kemudian lebih tinggi daripada orang. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini orangnya segini nih, apalagi anak kecil ini ya. Nah, gajahnya itu lebih tinggi. Kemudian tenaganya kuat. Bisa dilihat dari bodinya ya, dari badannya yang besar seperti ini, otomatis tenaganya kuat. Nah, deskripsi kualitatif ini itu merupakan besaran non-fisis atau tidak terukur. Jadi, apa yang kita lihat ya. Jadi, secara kasat mata kita bisa melihat, oh, si gajah ini emosinya labil nih, kemudian kulitnya kasar, warnanya coklat, seperti itu ya. Jadi tidak terukur ya, tanpa adanya angka. Kemudian ada deskripsi kuantitatif. Nah, kira-kira lagi ngapain sih orang-orang ini? Ayo, ini pegang apa nih orang-orang ini? Nah, jadi untuk deskripsi kuantitatif itu yang bagaimana? Contohnya, tingginya ya, ini kan tadi lagi ngukur tingginya, tinggi gajahnya. Misal di sini 2,5 meter. Masanya ya, dari masa si gajah ini berapa? Setelah ditimbang ternyata 4 ton. Kemudian panjangnya ya, panjangnya si gajah ini berapa? 5 meter. Contoh lain, lebarnya ya. Kemudian suhu badannya. Ada lagi kecepatan larinya ya, si gajah itu larinya secepat apa sih, seperti itu ya. Nah, ini yang disebut besaran fisis ya, atau besaran fisika. Kalau misal kuantitatif ya, atau besaran fisis, di sini dia berupa angka ya. Jadi misal tingginya 2,5 meter, masanya 4 ton, terus panjangnya 5 meter ya. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu yang hanya kita lihat tanpa diukur, seperti itu.
Next, di sini untuk subbab besaran dan satuan ya. Jadi masih ada hubungannya dengan gambar gajah tadi. Misal, satuan pengukuran itu menggunakan anggota tubuh. Nah, jadi orang-orang terdahulu ya itu menggunakan satuan itu dengan anggota tubuh. Misalnya jari ya, jari, hasta, kaki, jengkal, dan depa. Nah, satuan semacam ini itu tidak baku ya. Jadi kalau misal kalian jengkal ya, jengkal atau jari, itu kan antara jarinya saya dengan jari kalian kan berbeda. Antara jengkal saya dengan kalian kan berbeda. Kemudian misal satuannya kaki. Nah, antara ukuran kaki si A dengan si B kan juga berbeda. Nah, ini makanya disebut satuan tidak baku. Sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang satuannya berubah. Jadi satuan baku yaitu satuan pengukuran yang nilainya tetap dan disepakati secara internasional. Jadi ada satuan secara internasional ya, antara Indonesia, Amerika, Inggris, dan lainnya ya. Misalnya ada meter, liter, kilogram ya. Ini disebut satuan internasional atau SI. Nah, untuk awalan-awalan dalam suatu satuan yang digunakan dalam SI ya, satuan internasional itu ada beberapa. Nah, di sini misal ya, ada 10 pangkat 10. Jadi ini 1 dikali 10 pangkat 10, 10 pangkat 15. Nah, awalannya ini kalian bisa lihat di tabel ya. Ada eksa, peta, tera, giga, mega. Ya, contoh ini megabyte. Nah, terus gigabyte ya. Biasanya kan seperti itu ya. Berapa flash disknya? Berapa giga? Nah, ini ya gigabyte. Kemudian kilobyte. Nah, bisa ya. Terus misal lagi kilometer. Ya, kilometer. Kilo ampere ya, kilogram. Jadi ini untuk kata depannya ya. Jadi awalannya. Contoh lagi di sini desimeter ya atau desigram, desiampere ya. Nanti ada beberapa macam satuan. Nah, kalau misal kita ubah, kalian bisa lihat depannya saja awalannya itu apa, belakangnya nggak mempengaruhi ya di sini. Nih contohnya di sini ada cm ya, sentimeter. Kalau ditulisnya cg sentigram atau ca sentiampere ya. Jadi yang berubah itu belakangnya ya. Jadi kita bisa memisalkan semuanya itu, kalau kalian bingung, anggap aja semuanya meter ya, sentigram, terus sentimeter. Nah, seperti itu. Terus yang berbeda di sini adalah angstrom. Ya, untuk angstrom ini simbolnya seperti ini nih. Huruf A ada bulat-bulatnya di atas, itu angstrom. Nah, untuk angstrom itu sendiri dia berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain kan misal di sini tadi sentimeter, sentigram, sentiampere. Kalau angstrom tetap angstrom ya. Dia berapa angstrom? Nah, 1 kali 10 pangkat min 10 seperti itu. Jadi tidak ada angstrometer, angstromgram, itu tidak ada ya. Di sini hanya menggunakan angstrom. Nah, biasanya ya, jadi bedanya dengan yang lain seperti itu untuk angstrom. Selanjutnya kita belajar besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, memiliki satuan dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka ya. Nah, besaran itu ada berapa sih? Ada 2, besaran pokok dan besaran turunan ya. Jadi besaran pokok itu pokoknya ya, yang pokok. Kalau turunan itu nanti berarti turunan dari besaran-besaran pokok. Kita bahas satu persatu ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu ya, dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi itu besaran utamanya ya. Yang utama itu pokok ya. Pokok kan utama nih. Nah, di sini ada tabel ya, dan beberapa nama besaran ya. Ada panjang masa, waktu, suhu, kuat arus ya, kuat arus listrik ya, jumlah molekul dan intensitas cahaya. Jadi besaran pokok itu jumlahnya ada 7. Ingat ya, ada 7. Untuk simbolnya kalian bisa lihat di sini ya. Misal panjang itu L ya. Ini L ya, bukan E. Kemudian massa itu M.
waktu T ya. Suhu juga T ya. Jadi ini biasanya kalau waktu itu T kecil ya, ini suhu T besar ya, tergantung dari soalnya nanti. Kemudian untuk jumlah molekul N ya, mol. Nanti di sini akan belajar banyak di kimia ya kalau jumlah molekul. Kemudian ada intensitas cahaya. Nah, untuk satuannya kalian bisa lihat di sini. Ini satuan internasional. Meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, mol, dan kandela. Nah, untuk simbol satuannya kalian bisa lihat di sini ya. Nah, untuk alat ukurnya, jadi misal panjang. Panjang kita mau mengukur panjang ya. Walaupun namanya panjang, lebar, tinggi, itu termasuk besaran panjang ya. Karena kita tetap menggunakan mistar, misalnya menggunakan mistar itu apa? Penggaris, kalau nggak tahu ya, penggaris. Nah, untuk massa, misal kita menggunakan neraca itu apa? Timbangan ya. Terus waktu menggunakan stopwatch ya, suhu termometer, kuat arus ampere meter gitu ya. Kemudian untuk dimensi nanti kita akan belajar lebih lanjut di next slide ya. Jadi kalian bisa ingat besaran pokok ada 7 apa saja kalau misal lebih mudah ya. Nah, kalau misal lebih mudah nanti ada singkatannya, nanti saya akan kasih tahu. Kemudian untuk yang sering dipakai ya biasanya itu ada massa, panjang, dan waktu ya. Ini ya massa, panjang, dan waktu yang harus kalian ingat nih. Untuk dimensinya juga massa, panjang, dan waktu ya. Jadi kalian harus memahaminya agar lebih mudah mengingat. Nah, untuk lebih mudahnya, gimana sih cara menghafalnya? Nah, saya udah urutkan ya, jadi urutannya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan massa, panjang, waktu ya, panjang, massa, waktu gitu ya. Nah, kalau ini saya ubah sedikit ya. Gimana nih? Nah, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik. Oh maaf ya, ini arus listrik. Arus listrik atau kuat arus listrik sama saja. Kemudian S suhu, M massa, dan P panjang. Jadi kalian bisa lihat jiwa SMP ya. Ya. Jadi kalian sudah SMA, jangan masih berjiwa SMP seperti itu ya. Ini jadi singkatannya jiwa SMP seperti itu. Ini untuk lebih mudah mengingatnya. Jadi kalau misal ada soal apa ya, besaran pokok tuh jiwa SMP, J jumlah apa? Jumlah zat, I intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik ya, S suhu, M massa, dan P panjang. Ya, jadi tinggal kalian gimana cara kalian lebih mudahnya. Ya, di sini saya kasih clue ya, seperti ini, jiwa SMP. Selanjutnya ada besaran turunan ya. Tadi paham ya, besaran pokok ada 7. Sekarang kita lanjut ke besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi dari beberapa besaran pokok kemudian diturunkan. Contoh, di sini ada luas ya. Luas kan panjang kali lebar. Nah, berarti dia diturunkan dari besaran pokok apa? Panjang dan panjang ya. Seperti tadi saya bilang bahwa lebar itu termasuk besaran panjang ya. Satuannya apa? Meter persegi ya, atau meter kuadrat. Kemudian volume juga panjang, lebar, tinggi. Dia diturunkan dari besaran panjang. Terus ada massa jenis ya. Massa jenis itu massa per volume ya. Ini kalau misalnya lebih mudah nulisnya di garis miring ya. Dibagi massa per volume. Nah, seperti ini nih garis miring. Kilogram per meter kubik. Nah, ini diturunkan dari besaran apa? Massa dan panjang ya. Volume kan tadi dari beberapa besaran panjang. Berarti di sini diturunkan dari besaran massa dan panjang. Kemudian untuk kecepatan, dia diturunkan dari apa? Besaran apa ya? Panjang dan waktu. Kalau misal kalian bingung, kalian bisa lihat satuannya ya, teman-teman. Satuannya apa? Meter. Meter itu kan besaran panjang. Sekon itu besaran waktu. Seperti itu ya.
Terus ada massa dikali percepatan ya. Gaya itu massa dikali percepatan. Berarti diturunkan dari besaran massa. Percepatan itu apa? Ayo kita cari percepatan. Nah, ini. Kecepatan dan waktu ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa lihat satuannya. Kilogram, meter, dan sekon kuadrat ya. Di sini kilogram massa, meter itu panjang, sekon itu waktu ya, seperti itu ya, dan seterusnya. Di sini saya kasih contoh 10, kalian bisa cari lagi yang lainnya ya.